Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian pada sehat semua ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari seorang penggiat Kaskus bernama Mbak Evi Wahyuni. Dan kali ini Mbak Evi Wahyuni menceritakan tentang kejadian yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Dan ini yang pasti kejadian mistis ya. Oke, seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Sebuah kisah nyata yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu, mengisahkan sebuah kejadian yang tak luput dari ingatan. Malam itu pekat tak berbintang. Hujan sejak sore sudah mulai sedikit reda, menyisakan gerimis halus, membawa kesejukan. Namun, membuat sekujur tubuh ini merinding juga. Bagaimana tidak, aku hanya sendirian di rumah kala itu. Ayah dan ibu sedang keluar kota menjenguk kakak yang habis lahiran. Kebetulan aku tak ikut, karena sering mabuk darat. Juga karena perjalanan ke rumah saudariku ini terbilang cukup memakan waktu lama. Bisa pegal pinggangku kelamaan duduk di dalam mobil. Malam itu, lepas makan semangkuk indomie kaldu dicampur cabai 5 biji plus perasan jeruk nipis sebelah, cukup membuat badan ini sedikit hangat. Makanan pengunggah selera itu selalu menjadi makanan pengusir dingin kala malam tiba dengan segudang hawa dingin yang mencekam. Musim hujan selalu membawa berkah bagi Empok Lin, penjual indomie langgananku di sudut jalan depan. Stok jualannya selalu laris olehku, pecinta mie kaldu. Setelah habis melahap semangkuk makanan andalan, segera aku bergegas ke ruang belakang rumah, dapur maksudnya, membawa mangkuk ke wastafel dapur, mencucinya dengan beberapa perabotan yang tadi kupakai memasak. Suara keran air mengisi keheningan dapur. Air mengucur pelan membasuh semua perabotan yang terlebih dahulu sudah kusabuni. Lalu, aku meletakkannya di dalam keranjang, tempat menitiskan sisa-sisa air bilasan. Aku tak menyadari, seiring dengan bunyi air keran, ternyata ada suara lain yang ikut memecah hening. Bulu kudukku tiba-tiba merinding. Tetapi kupikir itu hanya desir angin yang masuk ke sela-sela ventilasi. Setelah menyelesaikan aktivitas mencuci piring dan teman-temannya, aku segera mematikan keran dan keluar dari ruang dapur. Mumpung sendiri, tak lupa kurai toples cemilan di atas meja dapur, berisi kerupuk bawang kiriman saudara kakak laki-lakiku dari pulau seberang. Aku melangkah menuju ruang tengah, tetapi aku mendengar ada suara dengkuran. Aku menoleh ke belakang. Suara apa itu? Bukankah aku cuma sendiri di rumah? Tak habis pikir, kembali kulangkahkan kaki. Suara itu terdengar lagi. Mungkin gesekan sendal jepitku di lantai yang mengeluarkan bunyi itu. Toh tadi waktu menoleh ke belakang, tak ada apapun yang mencurigakan. Jendela dan pintu telah kututup rapat. Malah sudah kukunci double biar lebih aman. Aku tak menghiraukan bunyi-bunyi itu lagi.
Masa bodoh? Masa aku harus takut? Ini kan rumahku. Lagi pula, itu cuma suara gesekan sendal bertemu lantai. Kenapa pula harus membuatku takut? Ya enggak? Kulirik jam di dinding. Di sana tertera pukul 20.30 WITA. Masih terlalu dini buatku untuk masuk kamar. Mending cari hiburan dulu. Kurai remote televisi, menyalakan benda pipih berukuran besar itu, mencari channel sinetron favorit. Kebetulan lagi iklan. Sengaja volume TV ku besarin biar hilang rasa takut yang mengundang itu. Namun ada yang aneh kurasa. Suara dengkuran itu masih saja terdengar meski volume TV sudah ku besarin. Wah, ini tak bisa ku diamkan begitu saja. Ku kecilkan suara TV, bahkan hampir tak terdengar. Aku menajamkan indera pendengaran, mencoba mendengar dan melacak sumber suara mirip dengkuran itu, sekaligus mencoba meredam rasa takut. Semoga bukan hal-hal mistis, harapku. Nah, suara itu kembali terdengar. Kutelisik penjuru rumah. Nihil, tak ada siapapun. Gemas rasa hati ini. Tak sadar, akhirnya ku keluarkan suara. Siapa itu? Tak ada jawaban. Hening seperti biasa. Hanya suaraku yang memantul di dinding rumah. Apakah aku berhalusinasi? Entahlah. Suara itu terdengar jelas, tetapi tak berwujud. Sayangnya, aku tak punya indera keenam yang bisa melihat makhluk tak kasat mata itu. Kunyalakan saklar lampu utama. Ruangan seketika terang benderang. Cuma ada aku yang mematung di dekat tombol saklar lampu. Di depan, di belakang, di samping, tak ada siapapun kecuali aku sendiri. Daripada terpenjara oleh ketakutan sendiri, akhirnya TV aku matikan saja. Sekalian biar dapat kucermati suara itu berasal dari mana. Kututup rapat toples camilanku yang terbiar di atas meja. Kuputuskan masuk ke kamar saja. Setelah terlebih dahulu mematikan lampu saklar utama. Setidaknya di dalam kamar ada rasa aman yang terasa. Lalu aku merapal ayat kursi. Subhanallah. Suara mirip dengkuran itu tak lagi terdengar. Entah itu tadi hanya sebuah ilusi atau hanya sebuah suara di alam sadar bawahku, atau apalah. Aku tak mau tahu lagi. Setidaknya dengan berbekal keyakinan hanya kepada Allah semata, itulah yang membuatku yakin dan berani. Di dalam kamar, kurai ponsel di atas nakas. Kucari nama ayahku dan langsung menghubunginya. Bukan hendak melaporkan keganjilan yang kurasakan, tetapi ingin mengetahui kabar mereka di sana. Panggilan itu pun tersambung. Setelah berbalas salam, aku pun tanya ke ayah. Ayah, gimana keadaan Kak Ati? Kalian di sana baik-baik saja kan? Iya, alhamdulillah. Kami semua di sini baik-baik saja. Kamu di rumah gimana? Nggak takut sendirian kan? Tidak kok ya. Ini udah di kamar mau tidur. Salam buat semuanya ya. Ku akhiri percakapan via ponsel itu dengan salam. Tak lupa
tadi ayah mengingatkan untuk membaca doa agar tidur tidak terganggu. Alhamdulillah, hingga pagi menjelang tak ada suara-suara yang kudengar mengganggu itu lagi. Sebelum tidur, ku baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas sebanyak 3 kali. Lalu setelahnya kututup dengan membaca ayat kursi dengan mengulang 3 kali pada bacaan akhirnya. Kemudian tak lupa membaca doa tidur dan menyapu seluruh badan. Tak lupa pada malam selanjutnya, setelah sholat isya, kulantunkan ayat-ayat Al-Quran. Selembar demi selembar menambah sugesti keberanianku akan sesuatu yang berbau mistis. Itulah yang membuatku berani tinggal di rumah meskipun sendiri, berani tidur sendiri tanpa takut dengan apapun, karena aku hanya berserah diri pada Sang Ilahi, pencipta semesta alam. Kisah ini masih ada di benakku meski telah lama berumah tangga. Suara dengkuran itu masih menjadi misteri hingga saat ini. Tak ingin aku bertanya pada ayah dan ibu, hanya kusimpan sendiri. Dan kini kubagikan pada kalian pembaca setiaku. Semoga ada sesuatu yang bisa kalian simpulkan dari kisahku ini. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Evi Wahyuni yang sudah menceritakan pengalaman mistisnya di podcast Horror Next Story. Dan saya juga pernah ya sendirian di rumah. Itu terjadi pada, ya sering sih, cuman yang pernah sampai bikin merinding itu waktu SMA. Jadi waktu itu orang tua saya sedang pergi ke Tuban untuk menghadiri acara pernikahan dari saudara. Adik-adik saya ikut dan saya tidak ikut, karena waktu itu bapak saya bilang, kalau kamu ikut nanti siapa yang ngasih makan ayam-ayamnya gitu kan. Soalnya bapak punya ayam jago itu, ayam tarung itu. Oke lah, saya nggak ikut. Jadi saya di rumah sambil ngasih makan ayam itu. Nah, ini kalau nggak salah itu waktu itu jam 9 malam. Rumah kan kalau nggak ada orangnya itu kan kayaknya sepi sekali ya. Kayak ya nggak enak semua gitu loh. Apa-apa nggak enak gitu. Soalnya nggak biasa kita. Akunya nggak biasa. Jam 9 malam mau ke kamar mandi. Mau ke kamar mandi itu saya ngerasa ada yang ngikutin. Kebetulan rumah saya ini luas ya, jadi ke kamar mandi itu agak jauh. Jadi kok kayak ada yang ngikutin. Tapi cuma, ya mungkin perasaan saya aja lah karena saya sendirian. Itu kan sudah biasa ya manusia itu. Sampai masuk ke kamar mandi, terus saya pipis, buka celana pipis, udah cebok keluar. Nah pas mau keluar, itu kayak di balik pintu keluar. Maksudnya itu saya mau buka pintu kamar mandi untuk keluar, itu kok kayak ada yang nahan. Jadi gak mau buka pintu itu. Saya pikir gini waktu itu, mungkin tenaga saya kurang kuat ya untuk mendorong. Saya keluarin lah sedikit tenaga lagi, kok masih berat. Akhirnya saya polin, jelas kebuka. Dan menurut saya itu hal yang aneh. Biasanya soalnya pintu kamar mandi saya itu enteng itu, buat kedorong dikit aja udah kebuka. Kok itu kok sampai harus saya mengeluarkan super saya gitu loh, tenaga power. Ya mungkin itu saja sedikit cerita dari saya waktu sendirian di rumah ya. Dan akhir cerita malam ini, semoga kalian suka ya sama ceritanya.
Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.